Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu SDN Pengembangan 10 Banjarmasin Timur. Anak-anak Ibu sekalian, kelas 1 hingga kelas 6, hari ini kita akan Ibu akan bertausiah tentang Ramadan tu Barakah. Jadi ini sudah ke-10 hari kita lalui, maka hari ini Ibu akan menyampaikan tausiah yang mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu bertausiah, kita baca dulu tasbih dan selawat seperti biasa. Kamu di rumah bisa mengikutinya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Yuk kita mari baca salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha jami'il ahwa'i wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-sagaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-sagaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' isayat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-sagaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga pada hari ini kita kembali jumpa dengan Ibu dalam acara tausiah dalam dakwah PTM. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan baik, kemudian juga dilancarkan segala urusan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita aturkan juga kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Anak-anak Ibu, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Pada hari ini kita sudah berpuasa jumlahnya ke-11 hari, berarti sudah masuk dalam pertengahan 10 pertengahan bulan Ramadan seperti yang pernah Ibu ungkapkan pada dakwah yang telah lalu. Jadi amalannya juga berbeda. Nah, pada hari ini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kamu yang mendengarkan dan juga bagi Ibu. Hari ini temanya Ramadan tuh barokah. Ramadan itu anak-anak Ibu sama dengan marhabah, ya marhabah wahai Ramadan. Di Ramadan ini adalah bulannya umat Islam, bulannya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di seluruh permukaan bumi. Jadi kita merayakan Ramadan, melaksanakan di bumi, belahan bumi yang lain juga demikian. Jadi barokah Ramadan maksudnya adalah Ramadan itu mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keistimewaan, kemudian nilai-nilai kemuliaan. Nah, di sini Ibu akan mengungkapkan keberkahan Ramadan itu apa saja. Anak-anak Ibu sekalian yang Ibu sayangi, Ibu hormati, mudah-mudahan semuanya cerdas, semuanya juga dalam keadaan selalu sehat walafiat. Jadi berkah yang pertama adalah kamu semua mendapatkan ilmu pada bulan Ramadan. Contoh, pertama kamu dapatkan ilmu itu melalui pesantren yang ada di sekolah masing-masing. Nah, bagi yang suka pegang-pegang HP, nah bisa lihat YouTube, oh ada Ibu Idawati berdakwah di bulan puasa. Jadi kamu juga dapat ilmu, ini berkah namanya, dapat kebaikan tanpa membayar sama sekali, hanya dengan menyaksikan dapat ilmu, ini namanya berkah Ramadan. Kemudian dapat juga misalnya kamu suka lihat-lihat pada bagian yang lain yang semuanya isinya dakwah tentang pendidikan, nah ini juga berkah namanya. Jadi pertama dapat berkah ilmu. Kemudian berkah yang selanjutnya ada juga berkah itu Ramadan itu menyehatkan. Jadi orang yang sakit sekian waktu, sekian lamanya misalnya karena dia dengan berpuasa rutin, sakit mahnya ternyata sembuh setelah menjalani puasa yang rutin tadi. Nah, ini berkah juga anak-anak Ibu, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kemudian berkah yang sangat istimewa, misalnya kita mendapatkan itu nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Misalnya dari pahala itu bernilai 7 kali lipat, kemudian ada juga sampai dengan 10 kali lipat. Kemudian ada juga mengatakan ulama sebagai mengatakan ini sampai 70 kali lipat. Kemudian nantinya juga pada bulan Ramadan ini ada sampai 1000 kali lipat pahalanya, yaitu pada saat dia menemui misalnya ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Jadi malam di antara 1000 bulan berkali-kali itu di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat istimewa, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia dapat pahala yang 1000 kali lipatnya. Nah, jadi 1000 kali tidak ada ditemui pada hari-hari, pada malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Jadi ini juga merupakan keberkahan yang sangat istimewa, luar biasa. Nah, anak-anak Ibu, itu nanti ada di jelang Lailatul Qadar, misalnya apakah Lailatul Qadar itu nantinya terbitnya di malam tanggal 17 persis ketika Al-Qur'an turun ke dunia. Kemudian apakah nantinya di tanggal 19
di malam 19, kemudian apakah nantinya terbitnya di tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 27 Ramadan, sampai dengan mungkinkah di tanggal 29 Ramadan. Nah, ini adalah malam yang sangat istimewa, yang luar biasa, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dengan lipatan pahala 1000 kali banyaknya. 1000 kali pahala, 1000 kali ganjaran, 1000 kali keistimewaan bagi orang yang menemukan malam Lailatul Qadar tadi. Nah, ini juga merupakan barakah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di surah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Nah, terus sampai akhirnya ada 3 ayat yang mengatakan bahwa pada malam itu akan turun malaikat Allah ke dunia bertepatan dengan turunnya Al-Quran kepada surah Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana isi Al-Quran itu tertulis macam-macam cerita dari hukum, dari cerita nabi-nabi, cerita Rasulullah terutama, kemudian cerita tentang ganjaran pahala, ganjaran hukuman, ancaman, dan sebagainya. Di mana Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Madinah, kemudian 10 tahun di 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi dan yang ibu harap, ibu hormati. Jadi barokah Ramadan, karena marhaban kita kepada Ramadan, cinta kita kepada Ramadan, bulan Ramadan. Makanya orang tidak begitu, bila cinta benar kepada bulan Ramadan ini, tidak akan begitu merasa lelah dalam menjalani puasanya. Jadi puasanya itu sudah dalam tingkatan hawas tu hawas. Jadi dalam menurut ulama itu dia tidak hanya tahan menahan lapar, tapi dia tidak hanya berpuasa pada jasmaninya, tapi dia juga berpuasa pada seluruh jasmaninya, matanya, pandangannya, penciumannya. Sudahnya dia menahan lapar, dahaga, haus, dan lapar. Kemudian dia juga termasuk tingkatan nilai puasa yang sangat tinggi derajatnya dibandingkan dari puasa-puasa yang biasa. Nah, ini biasanya kemungkinan akan mengalami Lailatul Qadar. Nantinya dia akan menemukan malam di mana malam itu memang dia mengetahui, oh ini malam pasti Lailatul Qadar, karena mengetahui dari tanda-tandanya tadi. Jadi pada surah Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar, pada malam itu Allah menurunkan beribu-ribu malaikat turun ke bumi. Jadi pada malam ganjil itu, entah malam tanggal berapa, malaikat itu turun ke bumi sehingga bintang itu hilang, terlindungi oleh malaikat tadi melapisi bumi. Jadi yang ada hanyalah karena malaikat itu bercahaya, anak ibu, malaikat kan terbuat dari cahaya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur. Jadi malam itu 1000 cahaya hadir di langit, bintang-bintang itu tidak akan terlihat. Kemudian yang ada hanyalah malaikat turun ke bumi. Malaikat turun dikatakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini wallahu alam bisawab, hanya Allah yang mengetahui malam kemuliaan itu. Tapi di Quran pun sudah diungkap. Jadi malam itu akan terasa sangat nyaman. Jadi udaranya nyaman, tidak dingin banar, kemudian tidak panas banar. Nah, kemudian pada malam itu biasanya hanya orang-orang yang takwa, yang keimanannya tingkat tinggi, yang mengetahui. Kemudian bagi orang yang hanya dalam tingkatan itu biasa aja, biasanya tertidur nyenyak pada malam itu, kadang mengetahui sama sekali, bahkan dia bisa hampir kesiangan kadang mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian malaikat itu kada naik-naik ke atas sampai menjelang fajar. Jadi sampai kesejukan yang dirasakan itu sampai menjelang fajar. Jadi sampai menjelang pagi. Jadi sampai menjelang pagi, menjelang subuh.
Rasanya semua manusia itu koler bangun pada malam itu Lailatul Qadar terjadi. Kayak nyaman, tapi dia nyenyak benar tidurnya. Kada terbangun. Bagi yang mengalami, dia kada akan tidur dan mengetahui bahwa pada hari itu, pada malam itu sampai menjelang subuh fajar itu adalah malam terbitnya Lailatul Qadar. Nah, bagi yang mengetahui malam Lailatul Qadar, yang mengalami itu ada tingkatannya anak-anak ibu. Tetap dia dapat pahala menurut ulama. Ini sebagian ulama yaitu mendapat ganjaran 1000 kali lipat daripada pahala-pahala di lain waktu atau di lain hari. Nah, ini adalah berkah yang tertinggi pada bulan Ramadan. Jadi makanya dikatakan Ramadan ya marhaban ya barakah. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga dosa-dosa manusia akan diampuni seluruhnya, sampai pada nantinya saatnya manusia itu muslimin dan muslimat itu mengalami sampai ke 10 hari terakhir itu. Biasanya cuaca itu kan sangat panas, biasanya itu ujian lah, mungkin ujian bagi yang berpuasa tadi mengalami di situ, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ampunan dosa dan digantikan bahwa dia adalah penduduk surga. Jadi makanya ada orang yang meninggal pada bulan puasa, pada saat bulan puasa dia suka aja, andaikan suatu saat aku meninggal misalnya di bulan puasa itu, dia mungkin sangat rela, sangat suka. Nah, di 10 terakhir itu anak-anak ibu ternyata manusia sudah mendapatkan surga dijanjikan oleh Allah, ampunan dosa yang sudah habis. Kemudian di 10 terakhir itu dia seperti sudah dihapuskan oleh Allah, diberi tadi surga, mungkin surga Firdaus atau surga Anan. Kemudian juga mungkin ada surga-surga itu kan ada tingkatannya, ada 7 anak-anak ibu sekalian. Nah, kemudian pada hari raya Idul Fitri nantinya makanya dikatakan para manusia muslimin dan muslimat di seluruh permukaan bumi itu seperti jiwanya. Jadi jiwanya bukan dia berubah jadi baik, tapi jiwanya itu bersih seperti bayi kembali. Makanya orang suka kan sholatnya Idul Fitri itu berangkatnya mengenakan baju putih. Jadi baju putih, sholat ke masjid atau ke langgar terdekat, atau mungkin ada di halaman, atau yang bahkan Rasulullah itu menganjurkan anak-anak ibu sekalian, muslimin dan muslimat di seluruh permukaan bumi Indonesia, itu Rasulullah malah menganjurkan yang haid pun turun ke masjid. Jadi duduk di teras saja. Apa yuk yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata kita disuruh mendengarkan khutbah hari rayanya. Jadi khutbah hari raya ternyata Rasulullah menyuruh supaya didengarkan semuanya. Bagi yang sakit misalnya, nah tentu saja dia mendengarkan, membuka radio atau membuka TV. Ternyata khutbahnya itu yang ada dakwahnya itu ternyata dianjurkan sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didengarkan. Jadi pada saat Idul Fitri itu kita biasanya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala abdal. Kemudian juga biasanya abdal berdoa. Jadi doa makbul. Jadi di sholat Idul dua hari raya Idul Fitri makbul, kemudian Idul Adha makbul, kemudian di bulan-bulan puasa juga makbul. Bahkan ada ulama yang mengatakan hujan yang sangat lebat itu juga makbul. Jadi ada kan orang yang ketakutan soal hujan, oh kita Kalimantan ini pernah banjir. Nah, karena itu bilanya hujan itu sangat lebat anak ibu, maka dia ada takut sedikit. Ternyata ada manfaatnya juga masih, karena di dalam hujan yang sangat lebat itu, di samping itu rahmat di permukaan bumi, juga dia makbul dalam berdoa. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan. Jadi kenapa jadi penduduk Kalimantan Selatan tuh ada ada cemas sedikit kalau hujan tuh sangat lebat? Karena ada pengalaman tadi, ada pengalaman sebahagian tanah air Kalimantan Selatan kan ada dilanda banjir. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datangnya tidak, mudah-mudahan yang ada itu hanyalah
hujan rahmat. Kalau hujan rahmat itu tidak akan membawa bala musibah bagi tanah air. Nah, jadi kalau hujan rahmat berarti hanya termasuk barokah. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu kan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, anak-anak ibu sekalian, muslimin dan muslimat di seluruh permukaan Indonesia. Jadi, Ramadan yang marhaban ternyata mengandung berkah-berkah yang sangat banyak, walaupun kita mungkin melaksanakannya itu ada sedikit mungkin bersusah payah ya, kalau menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu bukan main. Makanya jangan banyak bermain anak-anak ibu di luar rumah, di rumah aja nonton TV kah, kemudian karena sholat. Ada yang mengatakan ulama, tidurnya orang puasa itu tetap dapat pahala. Nah, jadi karena dia berniat apa tadi, menjaga puasa. Tidur habis sahur, bersih-bersih rumah sedikit, kemudian dia tidur paginya. Kemudian rajin sholat duha, misalnya anak ibu orang tua kamu. Kemudian sholat duha, karena habis sholat duha tidur kembali. Kemudian waktu zuhur bangun, sholat, tidur kembali menjelang asar. Kemudian setelah asar, ya, mudah-mudahan jangan tidur lagi. Karena sebagian ulama itu ada yang mengatakan setelah asar itu kurang bagus untuk tidur. Jadi apa yuk? Ujar ulama, kenapa aja? Setelah asar itu tidak bagus untuk tidur, tahan ya kantuk-kantuk tuh. Karena ujar bisa mewariskan penyakit jiwa. Nah, jadi kurang waras sedikit apabila hobi tidurnya setelah asar. Ini ujar ulama, bukan dari Kementerian Kesehatan, tidak, tapi ini ulama yang mengatakan. Karena ulama itu ternyata dikatakan pewaris para nabi. Kenapa jadi pewaris para nabi? Karena mereka kan berdakwahnya dengan ikhlas misalnya, tidak mengharapkan berapa bayarannya. Nah, ini kan ulama, jadi dia dikatakan pewaris para nabi. Kemudian biasanya ada pengikutnya. Jadi ini sebabnya tadi, makanya kita wajib menghormati ulama, memuliakan ulama, karena mereka adalah pewaris ilmu nabi tadi, karena kerajinan mereka mempelajari ilmu agama serta Al-Quran. Berkah ya Ramadan. Ramadan ternyata penuh berkah. Berkah yang lain misalnya kita selalu kelebihan makanan dan minuman. Kada perlu kita punya uang untuk berbuka puasa, mudah aja. Apa Bu? Misalnya pertanyaan kamu, di mana mudahnya? Kada mungkin Bu buka puasa itu tanpa membeli makanan, tanpa membeli nasi, tanpa untuk membeli kue, es buah, itu kan harus memerlukan uang. Kada, jadi Ibu Ida. Nah, ternyata kamu tinggal sore menjelang buka itu jalan-jalan dahulu ya kalau. Jadi jalan-jalan, lihat di pasar Wadai ke apa. Karena pas berbukanya tinggal singgah di masjid. Masjid At-Taqwa kah misalnya, Masjid Sabilal kah, Masjid Jami kah, Masjid tuh yang dekat Jalan Merdeka itu. Nah, Masjid Muhammadiyah tinggal masuk aja. Jadi ibu ketawa pada waktu pernah orang cerita, kami ini sebenarnya kada tahu berduit, tapi ketujuh melihat makanan tuh menjelang buka puasa. Jadi jalan-jalan aja ke sana. Nah, kunjang tenang aja. Nah, lihat ini kada menukar jiwa. Lihat, jadi ibu hendak ketawa mendengar cerita tersebut. Lihat ini kada menukar jiwa, tapi tahu kunjang-kunjangan di samping masjid, persis beduk masjid, masukkan kami lagi ke masjid. Nah, berbukalah di situ, makan bubur, kurma, buah dan sebagainya. Ternyata Ramadan itu barokah anak-anak ibu. Demikian apa yang ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kamu semua bagi ibu. Ini juga merupakan barokah Ramadan. Kita baca doa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni
Rabbi firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, alamarhamni mata sayyidina Muhammad. Allah mastur mata sayyidina Muhammad, ala masbur mata sayyidina Muhammad. Wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, alamarhamni mata sayyidina Muhammad. Allah mastur mata sayyidina Muhammad, ala masbur mata sayyidina Muhammad. Wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, alamarhamni mata sayyidina Muhammad. Allah mastur mata sayyidina Muhammad, ala masbur mata sayyidina Muhammad. Wassallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.